Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Saya sendiri sebagai ketua, Anissa Fitri dengan NIM 241400048, dan anggota kelompok saya Striani dengan NIM 241451. Saya Karita Sofika Salsabila dengan NIM 24140053. Saya Nur Fauzia dengan NIM 24140056. Dan saya Nur Nabila dengan NIM 241439. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri yang akan membawakan materi pertama, yaitu tentang sistem respirasi manusia. Nah, di dalam PPT yang kami buat ada 3 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada anatomi sistem respirasi manusia, yang kedua ada simulasi fisiologi respirasi, dan yang ketiga yaitu peran sistem respirasi. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari sistem respirasi. Sistem respirasi biasa juga disebut dengan sistem pernapasan, dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem respirasi manusia terdiri dari saluran pernapasan dan organ utama yang bertanggung jawab atas pertukaran gas. Saluran pernapasan meliputi rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus yang berfungsi mengarahkan udara menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada anatomi sistem respirasi. Seperti pada gambar dapat kita lihat yang pertama yaitu ada rongga hidung, yang kedua hidung, yang ketiga mulut, yang keempat laring, yang kelima paru-paru kiri, yang keenam diafragma, yang ketujuh tenggorokan, yang kedelapan kerongkongan, yang kesembilan trakea, yang kesepuluh paru-paru kanan, yang ke-11 ada bronkus, yang ke-12 jaringan kapiler, 13 ada venula, yang ke-14 ada arteriol, yang ke-15 ada bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus. Nah, kemudian yang akan membahas tentang satu persatu anatomi sistem respirasi yaitu teman saya Nurul Nabila. Sekian. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait hidung dan rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai titik masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang menyaring udara yang masuk, membuang debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Selanjutnya yaitu mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai titik masuk alternatif untuk udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernafasan, tetapi penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernapas melalui mulut menjadi penting, yaitu faring atau tenggorokan. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur seperti penutup di faring, mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah organ tubuh yang berbentuk tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Kerongkongan merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Selanjutnya yaitu laring. Laring adalah segmen saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan faring atau bagian belakang hidung dan tenggorokan ke trakea atau batang tenggorokan. Laring memungkinkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman menghalangi jalan nafas. Selanjutnya trakea. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dengan bronkus atau saluran udara. Paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara dari paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan saluran udara utama menuju paru-paru. Saat Anda bernapas, udara masuk ke tubuh melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea.
Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut sila. Sila ini membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Nah, yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru. Bronkiolus berfungsi sebagai saluran udara yang menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Alveoli adalah tempat terjadinya pertukaran gas oksigen masuk ke aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama pernapasan. Bronkiolus menyalurkan udara ke jaringan difus yang terdiri dari sekitar 300 juta alveoli. Baik, selanjutnya lanjutan dari penjelasan mengenai sistem respirasi ini akan dijelaskan oleh Taita Safika Salsabila. Adalah kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini memainkan peran penting dalam pertukaran gas selama bernapas. Di alveolus, molekul oksigen bergerak melalui suatu lapisan sel paru-paru dan memasuki aliran darah. Pada saat yang sama, molekul karbon dioksida mengalir dan aliran darah ke aliran paru-paru kanan. Paru-paru kanan adalah organ pernafasan yang terletak di bagian atas rongga dada sebelah kanan. Paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu atas, tengah, dan bawah. Kemudian paru-paru kiri. Paru-paru kiri adalah salah satu organ pernafasan yang terletak di rongga dada bagian atas, di sebelah kiri jantung. Paru-paru kiri lebih kecil ukurannya dibandingkan paru-paru kanan. Jaringan kapiler. Jaringan kapiler adalah jaringan pembuluh darah kecil yang berfungsi untuk pertukaran zat antara pembuluh darah dan jaringan tubuh. Kapiler merupakan bagian dari sistem vaskular dan berada di semua jaringan dan organ tubuh. Kemudian itu venula. Venula adalah pembuluh darah vena berukuran sangat kecil yang berfungsi mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler. Kemudian arteriol. Arteriol adalah pembuluh darah arteri kecil yang bercabang dari arteri dan terhubung ke kapiler. Arteriol berperan penting dalam mengatur aliran darah ke kapiler dan tekanan darah tubuh. Dan yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma adalah otot besar berbentuk kubah yang berfungsi sebagai otot utama pernafasan. Diafragma terletak di bawah paru-paru dan jantung, memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian Respirasi adalah proses yang mengatur pertukaran gas antara tubuh dan atmosfer. Proses ini meliputi ventilasi paru-paru, sirkulasi darah, dan pertukaran gas dalam jaringan. Fase ekspirasi. Mekanisme ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Mekanisme ekspirasi ada 6. Yang pertama, otot diafragma dan otot interkostal bereaksi. Kedua, diafragma bergerak lebih tinggi dalam rongga dada. Ketiga, volume rongga dada mengecil. Keempat, tekanan udara dalam paru-paru meningkat melebihi tekanan udara atmosfer. Kelima, udara keluar dari paru-paru. Dan yang keenam, udara keluar dari hidung. Inspirasi adalah proses menarik nafas yang terjadi ketika otot-otot pernafasan berkontraksi. Proses ini menyebabkan volume rongga dada membesar dari tekanan udara dalam paru-paru berkurang, sehingga udara dapat masuk. Proses inspirasi ada 6. Yang pertama, otot-otot pernafasan utama seperti diafragma dan otot-otot interkostal berkontraksi. Kedua, diafragma bergerak ke bawah. Ketiga, otot interkostal menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. Keempat, volume rongga dada membesar. Kelima, tekanan udara dalam paru-paru berkurang. Dan yang keenam, udara masuk dari hidung dan diteruskan ke organ-organ pernapasan lain sampai berakhir. Saya akan menjelaskan terkait peran sistem respirasi, di mana peran sistem respirasi adalah untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem respirasi juga membantu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Baik, mari kita simak
Beberapa peran sistem respirasi pada saat proses produksi suara. Fonasi adalah proses produksi suara yang terjadi ketika udara dari paru-paru dihembuskan melalui laring. Di dalam laring, terdapat struktur yang disebut pita suara atau vocal fold yang dapat bergerak dan bergetar. Otot-otot di laring, termasuk otot yang menggerakkan kartilago arytenoid, memainkan peran penting dalam mengontrol getaran pita suara ini. Ketika pita suara tertutup, udara yang dihembuskan dari paru-paru menyebabkan pita suara bergetar, menghasilkan suara dasar. Kemudian, otot-otot laring mengatur ketegangan dan posisi pita suara untuk mengubah pitch atau tinggi rendahnya suara. Proses ini memungkinkan kita untuk menghasilkan berbagai nada suara, dari yang sangat rendah hingga yang sangat tinggi. Selanjutnya, resonansi suara terjadi di saluran pernapasan atas, termasuk rongga mulut, hidung, dan tenggorokan, yang membentuk karakteristik unik dari suara yang kita dengar. Artikulator seperti lidah, bibir, dan langit-langit mulut bekerja bersama untuk membentuk suara menjadi ucapan yang jelas dan dapat dimengerti. Fonasi adalah bagian penting dari komunikasi verbal manusia dan juga digunakan dalam bernyanyi dan berbicara. Setelah kita melihat video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pernapasan itu berperan dalam proses produksi suara melalui pita suara yang bergetar, di mana pita suara yang bergetar itu menghasilkan gelombang suara yang keluar dari mulut menjadi bunyi. Proses terjadinya itu udara masuk ke paru-paru melalui hidung dan mulut. Selanjutnya udara melewati tenggorokan atau faring dan laring yaitu kotak suara. Saat ingin berbicara, pita suara itu menutup dan menghembuskan napas. Pita suara bergetar karena peningkatan tekanan dan pita suara secara bergantian menjebak dan melepaskan udara. Setiap pelepasan udara mengirimkan hembusan kecil udara ke dalam faring, di mana gelombang bunyi diperkuat saat bergerak melalui faring dan saat meninggalkan mulut bunyi seperti suara. Pertukaran gas di dalam tubuh itu selama respirasi eksternal, udara yang kaya akan oksigen itu memasuki alveolus selama inhalasi. Selanjutnya molekul oksigen berdifusi melintasi dinding alveolus tipis ke dalam aliran darah. Tempat molekul tersebut mengikat hemoglobin dalam sel darah merah. Selanjutnya pada saat yang sama, karbon dioksida itu akan dihasilkan oleh metabolisme seluler sehingga berdifusi dari darah ke dalam alveolus. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan yang diakut. Kembalilah ke paru-paru untuk dihembuskan. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.